Siapkan wadah, tuang 2 sendok makan tepung terigu, tambahkan secukupnya air sambil kita aduk sampai kita dapatkan kekentalan yang pas. Sisihkan sebentar, kemudian siapkan kulit lumpia. Aku pakai yang ini ya teman-teman. Ini yang besar ya teman-teman, ukuran 215 kali 215. Kemudian kulit lumpianya kita gunting menjadi 5 bagian atau sesuai selera ya teman-teman. Ini aku kasih tanda dulu biar gampang kita guntingnya. Karena ini kita nggak ukur ya teman-teman, kita gunting sembarang aja, yang penting jadi 5 bagian. Setelah kita gunting menjadi 5 bagian, lanjut ini kita akan gunting kembali menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut kulit lumpianya ini kita sisihkan per lembar. Kemudian ambil 1 lembar, kita gulung seperti ini ya teman-teman. Olesi lelehan terigu yang kita buat di awal, ini sebagai perekat ya teman-teman. Lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh ya, untuk perekatnya teman-teman, kalau nggak mau pakai lelehan terigu juga bisa pakai air biasa ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai kita gulung semua kulit lumpianya. Lanjut ini kita akan goreng. Goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Saat menggoreng, gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa sesekali diaduk supaya matangnya merata. Nah, ini sudah mulai kuning kecoklatan ya teman-teman. Di tahap ini kita sering-sering aduk supaya matangnya benar-benar merata sampai ke dalam. Kalau sudah matang kuning kecoklatan, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Selesai kita goreng, sisihkan dulu wajannya, lanjut panaskan atau didihkan secukupnya air. Nah, ini sudah selesai kita goreng semua ya teman-teman. Kita tunggu dingin dulu sambil kita tunggu airnya mendidih. Airnya sudah mendidih, langsung saja kita lelehkan coklatnya. Api kompor kita matikan. Ini kita nggak tambahin apa-apa ya teman-teman, nggak tambah margarin atau nggak tambah minyak. Sudah benar-benar meleleh seperti ini, kita angkat. Uap panas berkurang, langsung kita tuang ke kulit lumpia yang sudah kita goreng. Kita campur merata. Nah, ini sudah tercampur merata semua ya teman-teman. Lanjut siapkan wadah yang kita alasi dengan baking paper. Tuang secukupnya sumpia coklat. Ini kita jejerin ya teman-teman. Kita keringkan di freezer 3-5 menit. Pokoknya ini asal kering saja biar nggak berembun. Lanjut lakukan hal yang sama. Kita jejerin sumpia coklatnya. Baru kita masukkan freezer. Ini yang kita masukkan ke freezer di awal sudah kering ya teman-teman. Aku mau cobain. Bismillah. Pokoknya ini benar-benar yummy. Sebagian yang menempel kita pisah-pisahkan dulu ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman pisahkan seperti ini. Ini gampang banget lepasnya ya teman-teman. Ini kita tuang jadi satu terlebih dahulu.
Lanjut, ini kita akan kemas. Di sini aku menggunakan toples ukuran 600 ml. Untuk harga jual, teman-teman bisa jual dengan harga 35.000 per toples atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Untuk yang waka toples, teman-teman bisa jual dengan harga 25.000. Ini namanya sumpia coklat ya teman-teman. Ini rasanya beneran enak banget. Selain jadi ide jualan, ini juga cocok banget jadi cemilan di rumah ataupun jadi isian toples lebaran. Ini juga awet berbulan-bulan dan selamat mencoba. Tuang 2 butir telur, 130 gram gula pasir, kalau suka manis boleh ditambah. Kemudian kedua bahan ini kita kocok lepas. Tambahkan 100 gram margarin. Kita aduk kembali. Kemudian tambahkan setengah sendok makan vanili bubuk, garam. Ini kita aduk sebentar. Di sini aku juga tambahkan setengah sendok makan baking powder. Ini sebagai perenyah ya teman-teman. Kemudian tuang 500 gram tepung ketan. Lanjut, ini kita akan uleni. Kemudian tambahkan 150 ml air atau sampai kita dapatkan kelembaban yang pas. Kita tambahkan air secara bertahap sambil kita uleni ya teman-teman. Nah, ini kelembabannya sudah pas banget, sudah kita uleni juga. Sudah kalis juga. Lanjut, ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Ini kita bagi sembarang aja ya teman-teman, kita nggak timbang. Kemudian sisihkan sebagian adonan. Lanjut, ini akan aku beri warna sesuai selera. Di sini aku menggunakan 4 warna ya teman-teman. Warna ungu, biru, hijau, dan merah muda atau pink. Setelah warnanya tercampur merata, ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan. Lanjut, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah semua adonan kita beri warna, lanjut kita siapkan 250 gram wijen. Ini aku ambil sebagian dulu ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan air. Ini kita campur merata, bertujuan supaya nanti wijennya merekat sempurna ya teman-teman. Saat kita goreng nggak mudah lepas. Lanjut, ini kita semprotkan. Nah, untuk ukurannya bebas ya teman-teman, sesuai selera. Ini aku mau bikin yang mini-mini. Oh ya, buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Dengan teknik ini kita nggak perlu buletin satu persatu ya teman-teman. Lanjut, ini kita balur merata dengan wijen. Kemudian kita saring menggunakan saringan seperti ini ya teman-teman. Kita ayunkan seperti ini, nanti adonannya bulat sendiri. Kalau sudah, sisihkan. Lanjut, lakukan hal yang sama sampai selesai. Tips menggoreng supaya wijennya nggak mudah rontok. Jangan ditunggu wijennya kering baru digoreng. Kalau sudah dapat sebagian dan nggak harus nunggu semuanya jadi, langsung saja digoreng. Di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya, pastikan minyaknya benar-benar panas ya teman-teman. Lanjut, ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan diaduk dulu sebelum mengapung dan kokoh. Sudah mengapung dan kokoh, sesekali diaduk supaya matangnya merata, bawahnya tidak gosong. Terlihat ya teman-teman, nggak ada atau sedikit wijen yang terlepas.
Masih menempel cantik di adonan. Kalau sudah matang, kuning kecoklatan, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng sampai selesai. Ini sudah selesai kita goreng semua ya teman-teman. Satu resep ini jadinya 1 kilogram. Untuk nama jajanan ini kita beri nama keciput mini pelangi. Atau teman-teman mau kasih nama lain bebas ya sesuai selera. Ini benar-benar renyah sekali teman-teman. Sekarang kita tes kriuk. Bismillah. Ini enak, renyah, yummy. Langsung saja kita kemas. Di sini aku menggunakan toples ukuran 600 ml. Untuk harga jual, teman-teman bisa jual dengan harga 30.000 atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Lanjut kita kemas sampai selesai. Tara, ini dia keciput mini pelangi kita sudah jadi. Ini rasanya enak, renyah, manis, bikin nagih. Bisa dibilang ini juga isian toples wajib saat lebaran ya teman-teman. Jadi cocok banget jadi ide bisnis kalian. Siap-siap omset kalian meledak menjelang lebaran. Pokoknya ide bisnis satu ini aku rekomendasikan banget ke kalian. Selamat mencoba. Tuang 450 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 100 gram margarin yang sudah aku cairkan. Lanjut ini kita aduk. Tambahkan 180 ml air. Ini juga kita tambahkan secara bertahap ya teman-teman, sambil terus kita aduk. Lanjut ini kita akan uleni. Ini kita uleni sampai kalis ya teman-teman. Nah, ini sudah kalis. Lanjut ini kita akan gilas. Di sini aku sudah siapkan gilingan pasta, kemudian adonannya biar gampang kita gilas, aku mau bagi menjadi 6 bagian terlebih dahulu. Sebagian adonan kita sisihkan dulu. Lanjut ambil satu adonan, kemudian ini kita gilas. Gilasan pertama kita pakai nomor 1 ya teman-teman. Kita lipat seperti amplop. Lanjut kita gilas kembali, jadi total kita gilas pakai nomor 1 itu 2 kali ya teman-teman. Lanjut ini kita akan gilas kembali. Ini kita menggunakan nomor 5. Kalau sudah sisihkan, lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Sebagian adonan sudah kita gilas. Lanjut siapkan untuk bahan olesannya ya teman-teman. Siapkan 4 sendok makan tepung tapioka, 50 ml minyak sayur, tapi ini keenceran ya teman-teman. Secukupnya pewarna makanan, ini opsional ya teman-teman. Dan ini aku sudah tambahkan tapiokanya sampai dia dapat kekentalan yang pas. Tapi maaf tadi nggak kerekord.
Lanjut siapkan kembali adonan yang sudah kita gilas. Olesi dengan lelehan tapioka yang kita buat tadi. Ini kita olesi tipis saja. Oh ya, untuk warna olesannya bebas ya teman-teman, sesuai selera. Warnanya mau di skip juga boleh. Lanjut ini kita akan gulung ya teman-teman. Sudah kita gulung, ini kita sisihkan sebentar. Lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, ini sudah selesai kita gulung ya teman-teman. Lanjut ini kita akan iris serong seperti ini. Untuk tebal tipisnya sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini tampilannya setelah kita iris ya teman-teman, sepintas mirip kue kuping gajah. Lanjut ini kita akan tipiskan, kita gilas menggunakan nomor 1 atau nomor 2. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman, setelah kita gilas kembali jadinya lebih tipis. Lanjut lakukan hal yang sama sampai selesai. Ini kita sisihkan ke wadah. Nah, ini sudah selesai kita bentuk semua. Tampilannya unik sekali ya teman-teman. Lanjut ini kita akan goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Saat menggoreng gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, karena ini cepat banget matangnya. Sebelum kokoh jangan diaduk dulu, karena ini mudah hancur. Nah, ini sudah matang, kuning kecoklatan, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng sampai selesai. Nah, ini sudah selesai kita goreng semua.
Satu resep ini jadinya 850 gram. Dan nama jajanan ini namanya kalau di Lombok jajan elak-elak. Tapi biasanya ini juga disebut keripik Malaysia. Untuk toppingnya di sini aku sudah siapkan 150 gram gula halus. Ini aku blender sendiri ya teman-teman. Kita masukkan 2,5 sendok makan ke dalam kemasan. Ujung kemasan kita lipat. Kemudian staples dan sisihkan. Atau teman-teman mau pakai gula halus untuk donat juga boleh banget ya teman-teman. Kalau sudah, kita sisihkan sebentar. Lanjut kita kemas. Di sini aku sudah siapkan plastik OPP Los. Kita isi jajanan ke dalam plastik. Atau teman-teman mau pakai kemasan lain juga boleh. Satu kemasan ini beratnya 200 gram. Untuk harga jual, teman-teman bisa jual dengan harga 15-17 ribu per kemasan. Atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Ini gulanya aku pisah ya teman-teman, supaya pembeli taburi gula sesuai selera. Lanjut kita kemas sampai selesai. Untuk sisanya ini aku taburin gula ya teman-teman, baru aku kemas ke dalam toples. Setelah tercampur merata, aku mau tes kriuk dulu. Bismillah. Ini enak, renyah, yummy. Sisanya ini aku kemas pakai toples ya teman-teman. Tara, ini dia jajan ela-ela atau keripik Malaysia kita sudah jadi. Ini rasanya enak, gurih, renyah, pastinya bikin nagih. Selain jadi ide bisnis atau ide usaha, ini juga cocok banget jadi isian toples lebaran. Dan ini juga awet berbulan-bulan. Ini juga bisa diecer seribuan ya teman-teman. Pokoknya teman-teman yang bingung mau jualan atau ide bisnis apa, ini bisa jadi rekomendasi ya. Selamat mencoba. Tuang 5 butir telur, 250 gram keju parut, 120 ml santan. Ini kita tutup, kemudian ini kita chopper halus ya teman-teman. Setelah semua bahan kita haluskan, lanjut ini kita tuang ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Tambahkan 1 sendok teh garam atau secukupnya. Kemudian tuang 500 gram tepung tapioka. Ini kita tuang secara bertahap sambil terus kita aduk sampai semua bahan tercampur merata. Jika di tahap ini kelembaban adonan belum pas, boleh ditambahkan air. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian.
Lanjut, ini kita beri warna sesuai selera. Di sini aku memakai warna merah muda. Kemudian warnanya kita campur merata. Jika dirasa warnanya kurang, boleh ditambah. Kalau sudah warnanya tercampur merata, lanjut ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian plastiknya kita ikat dan sisihkan. Lanjut kita beri warna ke adonan berikutnya. Di sini aku tambahkan warna hijau. Ini juga kita campur merata. Kalau sudah, masukkan ke dalam plastik segitiga. Jadi di sini aku cuma beri warna merah muda dan hijau. Dan satunya lagi adonannya nggak aku kasih warna. Nah, ini sudah selesai kita beri warna dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Lanjut ke proses berikutnya, siapkan wajan yang kita beri secukupnya minyak sayur. Kemudian adonannya kita semprotkan seperti ini ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Teman-teman di rumah pasti bisa membuatnya karena ini gampang sekali. Adonannya gampang sekali kita semprotkan, jadi nggak ada drama atau kata tangan kita itu pegel atau sakit. Saat buat jajanan ini malah menurut aku ini tuh seru. Oh ya, untuk minyaknya ini aku pakai minyak dingin ya teman-teman. Pastinya ini anti gagal. Nah, ini kita sudah dapat cukup banyak. Langsung saja ini kita goreng. Gunakan api sedang cenderung kecil. Ini mulai naik sebelum kokoh, jangan diaduk dulu. Ini sudah ngapung semua, sudah cukup kokoh. Dan ini sudah bisa kita aduk balik ya teman-teman. Nah, ini sudah benar-benar kokoh. Ini harus sering-sering kita balik supaya tidak mudah gosong. Sudah matang, kuning kecoklatan, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Sebaiknya saat buat jajanan ini kita pakai 2 atau 3 wajan ya teman-teman, supaya saat ngegoreng jajanan ini kita cepat selesai. Sudah matang, kuning kecoklatan, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini sudah selesai kita goreng semua. Satu resep ini jadinya 760 gram. Sekarang langsung saja kita tes kriuk. Bismillah. Ini enak, renyah, gurih, yummy. Langsung saja kita kemas. Di sini aku pakai plastik kiloan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai kemasan lain bebas ya, sesuai selera. Satu kemasan ini beratnya 100 gram. Untuk harga jual teman-teman bisa jual dengan harga 8.000 per kemasan atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Supaya kemasan makin menarik, boleh diberi stiker thank you seperti ini, tapi kalau nggak ada boleh di skip. Lanjut kita kemas sampai selesai.
Ini aku juga buat eceran 1000-an ya teman-teman. Untuk beratnya ini kira-kira 20 gram. Ini aku menggunakan plastik OPP Loss ukuran 8 yang aku rekatkan dengan lilin seperti ini. Ini masih manual ya teman-teman. Oh ya, supaya kemasannya juga makin menarik, boleh diberi stiker thank you seperti ini. Tara, ini dia kue gabus cacing rainbow kita sudah jadi. Ini rasanya enak, renyah, gurih, pastinya bikin nagih. Ide bisnis satu ini aku rekomendasikan banget ke kalian karena selain dititip di warung-warung, ini juga cocok banget jadi isian toples lebaran. Dan selamat mencoba! Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan menghibur. Teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya dan assalamualaikum.